Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyas dari perhatian FPA. Untuk selanjutnya adalah belajar tentang cluster. Nah, untuk cluster ini saya mengambil dataset dari mall customer. Apakah manfaat dari data dari mall customer itu penting nggak? Seberapa pentingkah itu mall customer itu, data dari mall customer itu? Dan untuk sebelumnya saya sudah mengerang dari singkat yang sudah saya dapatkan dari internet. Terus ini saya hanya menjelaskan tentang output dan penjelasan dari sintak tersebut. Pertama, kita harus mengimport dari import nanti SNP, import pandas SPD, from pandas, import valid, import ribbon, import partly offline, import partly grab, from import partly. Begitu setelah kita import semua ini, tentu mesti kan ada yang error. Nah, yang error ini pastinya belum keinstall, makanya kita harus install package dengan kita lihat sebelumnya, yaitu pip install Kotlin. Setelah kita membuat itu, kita dapat mengambil dataset yang sudah kita simpan. Dataset yang kita simpan adalah mall customer dengan bentuk CSV, maka kita dapat mengambil dari CSV dalam kurung local disk C user Lenovo small customer. Nah, setelah kita membuat itu, maka kita create table, terbentuklah PI untuk memanggil data, maka terpanggillah data customer ini dari CSV. Nah, untuk selanjutnya kita untuk mendeskripsikan data ini, apakah ada customer ID, umur, annual income, terus spending score. Nah, sekarang tentang pemanggilan plot and describe for gender. Pertama adalah plot RX6, plotting interest supervised crop, plotly neutral. Penjelasan tentang undergrowth for gender adalah kurva quotient untuk mempertahankan rata-rata jarak invarian, yang berarti bahwa kurva Endo ini dapat mewakili fungsi berdasarkan bahwa titik-titik data yang juga akan berdekatan. Jadi data-datanya itu dapat dilihat dari kedekatannya, dapat dari kurva Endo kurva for gender ini. Selanjutnya kita tentang empat distribusi annual income dan distribusi umur. Dapat dilihat pada ini adalah memanggil fungsi-fungsi dari memanggil gambar dari distribusi annual income dan dari image. Pertama ada import ini, dapat dilihat sendiri dari gambar ini, dari sintak ini. Terus penjelasan dari outputnya adalah dapat dilihat pola distribusi pendapatan tahunan annual income ini dan umur, dengan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa yang menghasilkan lebih dari $100 US sebagian besar, dan ada memiliki sekitar 50-75 US. Kita dapat mengatakan bahwa penghasilan paling sedikit ada sekitar $20 US. Di sini ada tentang gender dan female. Pada gender dan female ini kita melabeli dengan female itu warna hijau dan orange dengan warna dan male dengan warna orange. Ini adalah sintaknya untuk memanggil dengan diagram lingkaran. Dapat dilihat dari gender ini bahwa 56% dari kurva gender menyatakan bahwa mall customer terdapat 56% dari konsumen yang ada di mall, dan sisanya sebanyak 44% adalah laki-laki. Terus selanjutnya adalah distribusi umur.
Untuk memanggil distribusi umur dapat disingkat dari ini. Menurut distribusi umur, penjelasannya adalah menunjukkan bagian yang lebih interaktif tentang sebaran setiap kelompok umur di mall. Untuk lebih jelas tentang kelompok umur kunjung di mall, dengan melihat grafik di atas dapat dilihat pada usia 27 sampai 39 sangat sering, tetapi tidak ada pola yang terlalu jelas. Sedangkan untuk usia yang 50 sampai 60 itu dapat pola yang jelas. Tapi terdapat yang data yang jombang, itu pada usia rentang 30 sampai 32 itu naik banget, terus ada yang habis naik terus anjlok banget, sehingga dapat terlihat jombang banget. Untuk selanjutnya adalah distribusi pendapatan tahunan. Pendapatan tahunan ini menunjukkan pelanggan di mall dengan frekuensi yang sangat sebanding dengan pendapatan tahunan mulai dari $15 sampai $173. Ada yang lebih banyak pelanggan di mall yang memiliki penghasilan tahunan $54.000 sampai $78. Terus ini adalah distribusi spending score. Ini adalah bagian yang paling penting dalam respective mall karena sangat penting untuk memiliki beberapa institusi dan gagasan tentang skor pengeluaran pelanggan yang mengunjungi di mall. Berarti banyak diantara 30 sampai 50 ini bahkan usaha rumah tangga sih. Kali ini kemungkinan anak-anak beli mainan atau beli apa gitu. Ini yang tua-tua ini kemungkinan jarang untuk kemungkinan sih kalau di mall ini menemui cucu-cucunya atau gimana, ini cucunya belanja. Ini menunjukkan tentang grafik-grafik sesuai datanya. Dan ada kotak-kotak ini menunjukkan korelasi antara atribut dan yang berbeda dari dataset. Ini simulasi mall customer-nya. Data ini mencerminkan fitur yang paling berkorelasi dengan warna merah. Kalau warnanya mendekati merah ini, mendekati kuning kemerahan ini, maka korelasinya lebih baik. Apabila kuningnya itu mendekati, itu semakin jelek korelasinya. Untuk selanjutnya adalah gender versus Spencer score. Spencer score ini merupakan analisis bivariat karena perbandingan dua data antara gender dan Spencer score. Untuk analisis bivariat ini dapat dijelaskan bahwa sebagian besar orang memiliki nilai pengeluaran sekitar $25.000 sampai $70.000, dan untuk yang wanita itu $35.000 sampai $75. Laki-laki ini perempuan. Dan untuk selanjutnya adalah sama analisis bivariat, pertama gender dan spending score juga. Tentang penjelasan ini untuk lebih memfilterkan pendapatan dari gender yang berbeda, ada lebih banyak laki-laki yang dibayar lebih dari perempuan. Ini menunjukkan lebih. Tapi jumlah laki-laki yang perempuan sama pendapatan tahunan sama
jaraknya hampir sama lah. Selanjutnya tentang ini saya adalah nulis income dan versus umur dan skor. Clustering ini memberikan kita wawasan dengan jelas tentang berbagai segmentasi pelanggan di mall. Jelas ada 5 Ini adalah nilai income dan spending score. Untuk plot ini plot antara pendapatan tahunan dan usia dan mewakili oleh garis warna biru, dan plot antara pendapatan tahunan dan skor pengeluaran diwakili orang-orang muda. Ini bagaimana usia dan pengeluaran berhasil dengan pendapatan tahunan. Naik turun. Terus selanjutnya adalah analysis clustering. Clustering kita menggunakan Cummins dengan ada ilmu metode ini titik jenuh. String ini terdapat 5 bagian. Ini ada yang warna ungu, kuning, pink, biru muda, dan coklat. Ini menunjukkan ada yang 5 segmen yaitu pelit, umum, target, pemboros, dan hati-hati. Berdasarkan skor pendapatan pengeluaran tahunan mereka yang dilaporkan merupakan faktor atribut terbaik untuk menentukan segmen pelanggan di mall. Misalnya dendrogram itu merupakan salah satu visualisasi data dari hierarki, cluster hierarki. Pertama ini adalah yang paling dekat, saling dekat-dekat. Maksudnya satu kayak keluarga yang saling dekat itu. Pertama yang paling dekat, terus ini dua dengan ini perbandingannya gitu. Lalu dendrogram tentang cabang-cabang akar. Misalnya adalah hierarki clustering. Clustering menggunakan ketiga sebagai analisis cluster. Juga sama kayak yang di atas. Yang ke bawah. Ini memvisualisasikan fungsi dari cluster. Menurut intuisi sendiri, dengan melihat pola pengelompakan di atas, usia pelanggan adalah skor pengeluaran yang sesuai yang telah ditentukan mereka dalam 4 kategori, yaitu pelanggan biasa, pelanggan prioritas, pelanggan target warga senior, pelanggan target muda. Ada 4 pelanggan. Dan ini adalah grafik titik-titik secara 3 dimensi, ada koordinat X, Y, dan Z. Sekian, terima kasih penjelasan saya atas penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.